Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kita masuk ke dalam sesi ketiga untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi bisnis. Nah, yang akan kita pelajari itu sebetulnya terbagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah proses manajemen, dan juga yang kedua itu adalah bentuk kepemilikan sebuah perusahaan. Kita mulai untuk yang pertama dulu ya. Jadi, sesi tiga kali ini saya akan bagi menjadi dua part ya. Oke, yang pertama itu adalah mengenai manajemen. Ya, jadi menurut seorang ahli yaitu Peter, dia bilang bahwa tanpa manajemen maka yang ada hanyalah segerombolan manusia dan bukan sebuah lembaga ya. Jadi apabila teman-teman di sini itu kan pasti ya satu antara lainnya itu di kelas kan pasti ada saja yang mempunyai sahabat atau biasa disebut geng gitu ya. Nah, kalau misalkan segerombolan manusia tanpa adanya manajemen itu bukanlah sebuah lembaga. Walaupun kita itu mempunyai sebuah usaha, mempunyai sebuah organisasi dengan sekumpulan teman-teman kita, itu bila tidak ada manajemen di dalamnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga maupun sebuah organisasi. Nah, jadi pengertian manajemen dulu nih, ini sedikit refresh ya teman-teman. Pasti sebetulnya, wah udah ini banget ya, udah hafal banget di luar kepala gitu pengertian dari manajemen. Nah, saya berusaha untuk mereview. Jadi manajemen itu merupakan sebuah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan juga pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Jadi bagaimana organisasi tersebut yang tadi sudah saya jelaskan itu dilakukan eh, beberapa kegiatan dari awal planning hingga akhirnya pengawasan atau biasa juga disebut manajemen itu adalah POAC gitu ya. POAC itu apa? Planning, organizing, actuating, dan yang terakhir controlling. Itu. Makanya di sini erat kaitannya si proses manajemen itu haruslah secara efektif dan efisien. Nah, berbicara tentang efektif dan efisien, apa sih itu? Efisien itu melakukan beberapa pekerjaan secara tepat sasaran atau menghasilkan output yang sebanyak mungkin dari input yang sedikit. Namun berbeda dengan efektivitas, kalau efektivitas itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang tepat atau menyelesaikan aktivitas secara langsung mendorong tercapainya sasaran-sasaran organisasi. Jadi kalau dari sini efektif itu hanya berdasarkan outputnya saja, tidak tidak mempertimbangkan dari sisi prosesnya sama sekali. Oke, bisa dikatakan nih, kalau saya sering menganalogikannya seperti saya nih dari Bandung mau ke Jakarta. Nah, dari Bandung ke Jakarta itu caranya banyak. Bisa menggunakan kereta, kereta ekonomi, kereta eksekutif, bisa menggunakan bus, bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan motor, bisa menggunakan sepeda, bisa menggunakan pesawat, bisa apa lagi? Jalan kaki juga bisa, Bandung Jakarta gitu kan. Nah, ketika kita hanya berbicara efektif, yang penting kita nyampe ke Jakartanya. Tidak peduli tadi kita naik apa ke Jakartanya dan bagaimana cara kita ke Jakarta. Tapi ketika kita sudah berbicara tentang efisien, itu berhubungan dengan banyak ya, dengan caranya. Nah, caranya itu berhubungan dengan waktu yang ditempuhnya, bagaimana tenaga yang kita keluarkan, juga terkait kepada biaya yang harus kita keluarkan juga. Nah, di sini berarti menurut teman-teman sekalian, apabila kita jalan kaki nih dari Bandung ke Jakarta, efisien nggak nih menurut teman-teman? Nah, mungkin kurang efisien ya, tapi dikatakan efektif ya betul efektif gitu. Dari Bandung ke Jakarta naik pesawat, efektif atau enggak? Efektif. Efisien atau enggak? Menurut saya kurang ya, karena dari Bandung itu pasti kan ke Tangerang dulu, dari Tangerang baru kita ke Jakarta gitu. Atau dari Bandung
ada yang langsung ke Halim. Tapi tujuan kita kemana dulu nih di Jakartanya gitu. Belum tentu ternyata tujuan kita juga dekat dengan bandara. Belum lagi kalau misalkan naik pesawat itu harus ada loadingnya, harus ada proses-proses yang kita lalui saat kita akan menaiki pesawat gitu. Apalagi sekarang dengan adanya kehadiran MUS yang ternyata nyampe dari Bandung ke Jakarta yang biasanya naik pesawat itu di 2 jam gitu ya. Sekarang itu hanya setengah jam dari Bandung ke Jakarta menggunakan WUS. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk bagaimana yang dikatakan efisien tercapai itu ketika prosesnya menghasilkan output yang sebanyak mungkin, tapi inputnya atau apa yang harus kita korbankan itu sesedikit mungkin. Nah, efisiensi dan efektivitas dalam manajemen itu juga sangat berhubungan erat ya. Jadi pastinya dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, tujuan utamanya itu adalah meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Nah, apabila efisiensi itu berhubungan dengan cara, efektivitas itu hanya melihat dari hasil outputnya saja. Bagaimana yang diinginkan itu adalah kesia-siaannya yang rendah, namun mempunyai pencapaian yang tinggi. Sehingga apa yang dikejar oleh manajemen yaitu adalah kesia-siaan yang rendah dan pencapaian atau efektivitas yang tinggi. Nah, di sini ada beberapa fungsi eh, manajemen. Banyak sekali ya, ada yang ahli bilangnya itu adalah POAC, PODC. Nah, kalau di sini kita mempelajari POLC atau Planning, Organizing, Leading, and Controlling. Apa itu? Yang pertama, dalam aktivitas manajemen itu kita pecah menjadi 4, yaitu pertamanya adalah perencanaan atau bagaimana kita memplanning, ya, didefinisikan sebagai bagaimana nih kita itu atau seorang manajer itu mendefinisikan sasaran-sasaran atau tujuan dari sebuah organisasi. Karena tidak semua organisasi itu mempunyai tujuan menghasilkan laba ya. Kalau misalkan dalam bentuk yayasan nirlaba itu kan memang merupakan sebuah organisasi yang tidak menjadikan keuntungan sebagai tujuan utamanya. Sehingga di sini harus didefinisikan dulu sasarannya apa. Nanti setelah ada sasaran tersebut, lalu menetapkan strateginya. Bagaimana strategi perusahaan untuk nanti mencapai sasaran tersebut. Lalu, bagaimana mengembangkan rencana untuk mengelola aktivitas-aktivitas. Jadi yang pertama itu adalah mendefinisikan sasarannya dulu, lalu strategi untuk mencapai sasarannya seperti apa, dan yang terakhir rencana kerja untuk mencapai atau melaksanakan strategi tersebut itu bagaimana. Itu ada dalam proses perencanaan. Yang kedua, itu adalah proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian yaitu meliputi bagaimana menentukan apa yang harus diselesaikan dan bagaimana cara menyelesaikannya hingga sampai siapa yang akan mengerjakan aktivitas tersebut. Yang ketiga, yaitu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan di sini bagaimana proses kita atau seorang pemimpin itu dapat memotivasi, dapat memimpin sekumpulan orang, dan tindakan-tindakan lainnya yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Jadi makanya di sini seorang pemimpin juga harus mempunyai eh, keterampilan komunikasi yang tinggi. Bahkan lucunya ya ada beberapa orang yang bilang gitu bahwa sekarang itu menjadi seorang pemimpin itu kadang-kadang tiba-tiba menjadi psikolog dadakan gitu ya karena banyak bawahannya yang ya curhat masalah pribadi gitu atau mereka memiliki kendala terhadap eh, kebijakan dari perusahaan, kendala pribadi yang menjadikan dia tidak dapat mengerjakan tugas dari perusahaan dan lain sebagainya. Nah, lalu
Yang terakhir itu adalah pengendalian. Pengendalian di sini yaitu adalah bagaimana kita atau seorang pemimpin dapat memantau aktivitas-aktivitas yang berjalan dalam perusahaan demi memastikan segala sesuatunya terselesaikan sesuai dengan rencana. Nah, ketika empat aktivitas ini sudah dijalankan, maka ujungnya atau tujuannya itu adalah bagaimana mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirancang oleh organisasi. Begitu. Nah, jadi di dalam sebuah perusahaan itu tidak hanya ada satu manajer dan manajer pula mempunyai hierarkinya atau mempunyai jenjang yang berbeda. Jadi yang pertama itu biasanya yang memiliki angka paling banyak di sini ditunjukkan dengan sebuah piramida. Dari yang paling bawah itu mempunyai jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu adalah karyawan non-manajerial. Lalu di atas karyawan non-manajerial itu ada manajer lini pertama. Dan manajer lini pertama ini juga dipimpin oleh manajer menengah. Dan yang terakhir adalah top manager. Top manager adalah manajemen puncak. Apa saja bedanya? Nah, di sini manajer lini pertama atau first line manager yaitu adalah orang yang mengelola para karyawan non manajerial. Nah, karyawan non manajerial ini biasanya melibatkan kegiatan-kegiatan produksi barang. Kalau di pabrik itu biasanya operator gitu ya, atau jasa bagi para pelanggan organisasi. Jadi mereka itu bekerja memang tidak mempunyai karir dalam manajerial gitu. Lalu manajer lini pertama ini juga seringkali disebut sebagai supervisor atau penyelia. Ada juga yang menyebutnya yaitu sebagai manajer shift kerja, ada juga yang menyebutnya sebagai manajer distrik, manajer departemen, maupun manajer kantor atau office manager. Nah, yang tadi manajer lini pertama ini juga dikepalai atau mempunyai atasan gitu ya, yaitu adalah manajer tingkat menengah atau middle manager. Nah, middle manager di sini adalah mereka yang berada pada posisi di antara manajer jenjang terendah sama manajer jenjang yang teratas. Nah, dari kelompok ini mereka itu kerjanya atau tanggung jawabnya yaitu adalah mengelola pekerjaan para manajer tingkat pertama. Dan nantinya mereka itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan apa yang terjadi dalam ruang lingkupnya dia kepada manajer tingkat atas gitu. Biasanya manajer tingkat menengah ini juga disebut sebagai manajer regional, project leader, store manager maupun manajer divisi. Lalu yang terakhir yaitu adalah manajemen puncak atau manajer puncak, top management. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan-keputusan yang keputusan besar gitu ya, yang akhirnya dapat mempengaruhi jalannya seluruh organisasi dan menetapkan rencana kerja juga sasaran-sasaran bagi organisasinya secara keseluruhan. Nah, orang-orang yang berada pada posisi ini itu mempunyai nama lain juga, yaitu adalah VP eksekutif atau Vice President eksekutif, lalu Direktur Pelaksana, Presiden Organisasi, Direktur Operasi, Chief Operating Officer, atau Chief Executive Officer. Nah, ini adalah sebutan-sebutan untuk manajer puncak. Lalu, keahlian apa sih yang diperlukan bagi orang-orang yang ada di dalam manajemen? Yang pertama itu adalah keahlian teknis, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan maupun keahlian khusus. Yang kedua adalah keahlian personal, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, memahami dan juga memotivasi orang lain
baik secara individual maupun dalam kelompok. Jadi, ya itu tadi ya, seorang manajer itu juga harus mempunyai eh, keterampilan komunikasi yang baik. Bagaimana cara seorang manajer dapat menyampaikan sasaran-sasaran dan juga tujuan perusahaan dengan baik agar para bawahannya dapat melaksanakan kegiatan perusahaan sesuai dengan apa yang sudah dirancang pada planning. Lalu, pada prosesnya, pasti seorang manajer juga harus dapat memotivasi bawahannya secara baik, karena banyak sekali ya eh, karyawan yang akhirnya merasa demotivasi terhadap apa ya, terhadap kegiatan dalam perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu adalah keahlian konseptual, yaitu adalah kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi yang rumit. Tadi berhubungan tentang bagaimana seorang manajer itu dapat mengontrol hal yang terjadi dalam ruang lingkup tanggung jawabnya. Nah, keahlian manajemen di sini itu tidak rata ya, maksudnya tidak semua level manager harus memiliki keahlian yang rata. Jadi untuk manajer jenjang bawah, mereka itu keterampilan konseptualnya tidak sebesar keterampilan teknis yang harus dia miliki. Nah, lalu untuk manajer menengah itu mempunyai kewajiban yang rata atau keterampilan yang rata antara konseptual dan juga teknisnya. Namun, untuk manajer puncak, justru keterampilan konseptualnya yang sangat diperlukan, ya, karena biasanya dari manajemen itu segala keputusan-keputusan konseptual itu biasanya adanya dari manajemen puncak. Katakanlah begini ya, manajemen puncak itu pasti kalau misalkan dalam sebuah pabrik kita ilustrasikan sebagai, oh pokoknya kita harus meningkatkan ya penjualan bulan depan dari yang awalnya 500 pieces kita naikkan ke 5.000 pieces misalkan. Nah, manajer menengah tadi ketika sudah disampaikan oleh manajer puncak, dia akan berpikir, oh berarti kita gimana nih caranya untuk dapat eh, mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, manajer jenjang bawah baru akan berpikir, bagaimana yang tadi 5.000 pieces sudah ditetapkan, anak-anak buah saya atau operatornya itu dapat eh, memenuhi target tersebut gitu. Atau mungkin dari yang manajer level bawahnya dia meningkatkan keterampilan dari para operator. Nah, untuk part satu, oh ada lagi aktivitas manajerial. Nah, menurut Luthan di sini aktivitas manajerial itu justru dibagi berdasarkan empat. Yang pertama adalah manajemen tradisional, yaitu bagaimana membuat keputusan, merencanakan dan juga mengendalikan. Yang kedua yaitu adalah komunikasi, bagaimana informasi rutin dan bagaimana memproses pekerjaan koresponden gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah manajemen sumber daya manusia, bagaimana seorang manajer itu dapat memotivasi, mendisiplinkan, menangani konflik, menyusun kepegawaian, dan melatih dari para bawahannya. Nah, kan padahal ada ya gitu ya manajemen HRD, tapi tetap aja diperlukan oleh setiap manajer. Karena di sini yang mengetahui secara teknisnya dari divisi dia yaitu adalah seorang manajer divisi itu sendiri. Yang keempat itu adalah pembangunan jaringan. Jadi bagaimana seorang manajer dapat bersosialisasi dan juga terlibat dalam aktivitas-aktivitas dengan individu-individu di luar organisasi tersebut. Nah, untuk part satu saya cukupkan sampai di situ dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada part
Yang kedua,